آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Sebelumnya saya minta maaf atas kesalahpahaman saya. Saya kira jam 1. Jadi saya ada acara di pesantren. Jadi karena saya tidak baca, saya pahamnya biasanya acara jam 1 gitu ya. Baik. Ala kulli hal, sekalian dirahmati Allah taala, kita akan membahas tentang salah satu sifat yang terpuji, yakni berbaik sangka kepada Allah taala, atau yang sering dibahasakan dalam istilah Arabnya husnudzon billah, husnudzon kepada Allah azza wajalla. Ibu sekalian dirahmati Allah, Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh seorang alim ulama namanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau pernah mengungkapkan kana min du'a'ir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terucap dalam doa-doanya. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka taufiqa limahabbika minal a'mal wa sidqat tawakkuli alaik wa husnad dhanni bik. Kalau diterjemahkan, di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon, ya Allah, aku memohon kepada Engkau diarahkan kepada amal-amal yang menyebabkan kecintaan. Ini yang pertama, Pak. Minta ditunjukkan oleh Allah taala kepada amal yang menyebabkan cintanya Allah kepada kita. Ya, karena kita bisa sadar, bisa mudah melangkahkan kaki kita, menggerakkan anggota tubuh kita menuju amal soleh, itu karena petunjuk Allah Ta'ala. Makanya Nabi meminta kepada Allah Ta'ala agar diarahkan kepada amal soleh yang menyebabkan cintanya Allah. Kemudian permintaan yang kedua, wasidqat tawakkuli alaik, dan tawakal yang jujur kepadamu. Tawakal yang jujur, yang benar. Karena ada orang yang mengklaim saya bertawakal kepada Allah Ta'ala, tapi tawakalnya tidak benar. Kenapa? Tawakalnya tidak dilakukan dengan cara mencari proses untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, ketika ada seorang datang bertamu kepada Rasulullah SAW, maka dia meninggalkan kendaraannya tanpa diikat oleh Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan orang tersebut dengan mengatakan, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu ontamu, baru kamu tawakal. Jangan apa? Ontanya dibiarkan tidak terikat, kemudian mengklaim apa? Tawakal. Jadi mencari sebab dulu atau berusaha dulu, baru apa? Tawakal. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tema, Rasul meminta wa husnadz dhanni bik, dan memiliki sifat husnudzon, berbaik sangka kepadamu, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kenapa Rasul meminta demikian? Karena kadang kita di dalam hidup punya target, punya keinginan, punya kemauan. Kita sudah berusaha untuk mencapai target dan kemauan tersebut, namun kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita targetkan, apa yang kita mau, apa yang kita tuju. Padahal kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah sholat, saya sudah berdoa kepada Allah bertahun-tahun meminta apa yang saya inginkan. Saya mencoba menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala, tapi hasilnya tetap sama. Nah, di sini kadang setan menyelinap masuk ke ruang berpikir kita, kemudian kita berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Allah sudah tidak sayang sama saya, Allah sudah tidak peduli kepada saya. Ya, kadang terjadi pada diri kita. Ya, saya ingin anak saya itu mengerjakan sholat sebagaimana yang saya nasihatkan, tapi sudah saya nasihatkan, ternyata apa? Sampai sudah 20 tahun berjalan, anak saya belum sholat.
Padahal saya sudah berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya sudah mencoba dengan berbagai macam cara. Gimana supaya anak saya menjadi ahli sholat. Tapi ternyata anak saya masih belum sholat. Kemudian setan menyelinap masuk dalam pikiran kita. Kita berpikir yang tidak baik kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah telah berfirman dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, "Ana inda dhanni abdi." Aku itu bersama prasangka hambaku. "Wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku bersamanya kalau dia senantiasa mengingatku, dia senantiasa berzikir kepadaku. Kebersamaan Allah bersama orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dijelaskan oleh para ulama adalah kebersamaan yang khusus. Apa maksudnya kebersamaan yang khusus? Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Allah pasti akan memberikan solusi. Cuma kapan datangnya Allah yang maha tahu. Allah yang paling tahu. Allah yang maha bijak. Kapan datangnya waktu itu Allah yang paling tahu. Ibu sekalian dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah memberikan contoh kisah seorang nabi yang mungkin sebagian ummahat sudah pernah mendengarkan kisahnya yang masyhur, kisah Nabi Yunus. Kisah siapa? Nabi Yunus. Allah kisahkan dalam banyak surah, di antaranya dalam surah As-Saffat. Ada juga surah namanya surah Yunus, yang di dalam surah Yunus cerita tentang Nabi Yunus cuma diceritakan dalam satu ayat saja. Dalam ayat 98. Ya, di dalam ayat 98 surah Yunus Allah bercerita tentang kaumnya Nabi Yunus. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi wa matta'nahum ila hin. Kalaulah ada contoh iman yang bermanfaat kepada sebuah penduduk negeri, di mana penduduk negeri itu mereka telah melakukan kemaksiatan dan hampir kena azab, tapi kemudian mereka beriman dan iman mereka diterima, mereka bertaubat dan taubat mereka diterima sehingga kemudian azab itu tidak jatuh kepada mereka. Itu adalah potretnya kaumnya Nabi Yunus. Gimana ceritanya? Ibu bayangkan Nabi Yunus yang punya sifat yang lembut, yang halus, cerdas di dalam menjelaskan ilmu, menjelaskan dakwah kepada masyarakatnya. Nabi Yunus ini ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah di masyarakat yang dalam sejarah disebut dengan masyarakat Nenawa. Nenawa itu ada di mana sekarang? Di Mosul. Mosul itu ada di mana? Di Irak. Ya. Di Irak. 40 tahun berdakwah, tidak ada satupun yang menerima. Ibu sudah ngaji berapa tahun? Ibu panitia sudah mengundang berapa tahun? Kemudian yang hadir berapa? Kalau yang hadir 2, itu masih untung. Nabi Yunus 40 tahun, tidak ada yang menerima. Bahkan mereka justru mencapai di puncak-puncak kemaksiatan. Maka Nabi Yunus melihat fenomena yang ada pada masyarakatnya, beliau kemudian mengatakan kepada mereka, sudah tidak ada harapan lagi buat kalian. Yang ada untuk kalian adalah azab Allah. Kalian akan dihancurkan oleh Allah dengan azabnya. Tunggulah 3 hari. Nabi Yunus mengatakan itu, padahal Allah Ta'ala belum menitahkan kepada Nabi Yunus bahwa azab Allah Ta'ala akan diturunkan kepada kaumnya. Makanya diceritakan di dalam surah As-Saffat tentang kisahnya Nabi Yunus. Wa inna Yunusa laminal mursalin id abaqa fil fulkil mashhun. Yunus itu adalah salah satu Rasul Allah Ta'ala. Ingatlah ceritanya id abaqa. Abaqa dalam bahasa Arab itu artinya kabur, pergi tanpa izin. Kenapa? Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Kalau kita mungkin wajar ya,
Saya ngajar di Senturi 2 40 tahun, ngajak, nggak ada yang ikut. Kemudian saya tinggalkan Senturi 2, itu kadang dalam pikiran kita wajar nggak? Wajar. Cuma Nabi itu yang diperintahkan dakwah, kalau meninggalkan kaumnya, itu tidak boleh kecuali dengan apa? Perintah Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Babilonia, itu atas perintah Allah. Rasul ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu pun menunggu apa? Menunggu ketuk palu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Yunus belum mendapatkan apa? Perintah dari Allah Ta'ala. Tapi sudah ada pikiran, wah pokoknya masyarakat ini sudah tidak mungkin didakwahi. Maka beliau mengancam akan adab yang sebenarnya adab itu belum dititahkan oleh Allah Ta'ala. Beliau meninggalkan kaumnya. Maka ketika beliau meninggalkan kaumnya, justru apa yang terjadi? Ketika beliau menaiki kapal, terjadi guncangan di kapalnya. Oh ternyata ada ikan paus yang sedang lapar. Baik, maka orang yang naik di awak kapal tersebut bersepakat, paus ini sedang lapar. Dia butuh apa? Makanan. Maka harus ada yang dijadikan umpan. Maka akhirnya mereka mengundi. Maka jatuhlah undian kepada Nabi Yunus. Yang diceritakan fasahama fakana minal mudhadin. Nabi Yunus dengan orang-orang yang di kapal itu kemudian apa? Melakukan undian. Ternyata keluar undian siapa? Nabi Yunus. Coba. Apa ini? Kalau kita mungkin sudah dalam kondisi terpuruk, saya sudah berbuat kok malah undiannya keluar apa? Nabi Yunus. Tidak terima, diulang lagi. Maka keluar undian lagi Nabi Yunus. Sampai 3 kali nama yang keluar adalah nama siapa? Nabi Yunus. Kita belajar dalam kondisi ini. Kurang apa Nabi Yunus? Maka akhirnya kemudian dia dilemparkan. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka kemudian ditelan oleh paus. Maka Nabi Yunus dalam keadaan sendiri gelap. Dia kemudian sakit dan pingsan di perut kapal perut paus tersebut. Allah berfirman kepada paus tersebut agar tidak menyentuh kulit, daging dan tulangnya Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus sadar dalam kegelapan tersebut, oh ternyata Nabi Yunus belum mati, belum meninggal. Allah masih berikan kehidupan. Maka dalam kondisi itu Nabi Yunus ingat kesalahan-kesalahannya. Ini penting dalam kondisi terpuruk. Yang perlu kita pikirkan diantaranya adalah dosa apa yang sudah saya kerjakan. Kekurangan apa yang sudah saya lakukan. Maka Nabi Yunus pun beliau sholat. Sholat kemudian beliau berdoa kepada Allah yang dalam doanya masyhur. Beliau mengucapkan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Nabi pernah bersabda, Ismullahil a'dzam. Ini adalah nama Allah yang agung. Doanya saudaraku Yunus bin Matta. Namanya Nabi Yunus bin Matta. Kalaulah seandainya seorang mukmin berdoa dengan kalimat tersebut, artinya diawali prolognya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah pasti akan mengabulkan. Karena makna dalam kalimat tersebut agung sekali. Nabi Yunus kemudian kembali kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Makanya dalam doanya Nabi tadi apa? Tawakal yang jujur. Bahwa masyarakat itu nanti jadi iman atau tidak, mereka jadi ikut atau tidak, itu bukan wewenangmu, itu bukan hak prerogatifmu, tapi haknya siapa? Allah. Anak kita jadi sadar, kapan sadarnya itu bukan urusanmu, tugasmu hanya mendidik, menjelaskan dengan sebaik-baik seni dan cara. Adapun hatinya terbuka,
hatinya mengikuti petunjuk, itu urusan siapa? Allah. Sebagaimana masyarakatnya Nabi Yunus alaihissalam. Maka dalam kegelapan, bayangkan itu. Dalam kondisi tadi ya, tersudut dalam sudut yang paling sempit. Coba kalau kita bayangkan, ibu ada dalam kapal selam, di laut, di samudra terdalam, berteriak memanggil orang. Dengar nggak? Tapi kita percaya ada Allah. Orang yang masih berhusnudzon kepada Allah seperti Nabi Yunus, dia tetap berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi yang menceritakan alur kisahnya Nabi Yunus menceritakan bahwa malaikat di seluruh 7 lapisan langit itu mendengar suaranya Nabi Yunus. Maka malaikat mengatakan, suara ini kita kenal. Sampai ketika Nabi menceritakan, seorang sahabat Salman Al-Farisi kemudian berkomentar, inilah contoh. Siapa yang dia ingat kepada Allah di dalam kondisi yang lapang. Dalam kondisi lapang dia tetap menjaga sholatnya. Dikasih nikmat dia tetap menjaga sholatnya. Dia tetap menjaga perintahnya Allah Ta'ala. Dia tetap berzikir kepada Allah. Dia tetap berdoa kepada Allah. Dalam kondisi sempit, ketika dia berdoa kepada Allah, seluruh malaikat tidak asing. Mereka kenal dengan suara tersebut. Maka malaikat pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau maha mengenal suara ini? Dia adalah suara yang dikenal. Mendekatkan diri kepadamu di saat yang lapang, maka dia sekarang dalam kondisi yang sempit di dalam perut ikan. Maka Allah kabulkan. Baik. Maka ikan itu pun berjalan menuju tepian pantai. Maka Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan tersebut di pantai yang diceritakan oleh para ulama kalfarah. Kondisi Nabi Yunus dalam keadaan sakit kulitnya seperti anak burung yang baru ditetaskan. Air lama, ya kan? Nanti Suwanot, konklusinya itu bagus ceritanya. Tayyib, maka Allah berfirman di dalam surah As-Saffat dalam cerita tersebut, "Fanabatnahu bil ara'i wa huwa mulim wa ambatna 'alaihi syajaratan miyaqtin." Aku tumbuhkan di tepi pantai tadi. Coba doanya Nabi Yunus dikabulkan oleh Allah. Bahkan dia minta apa? Dikasih lebih dari apa yang dia minta. Kasih lebih ya. Cuma minta selamat. Ketika selamat, apa yang didapatkan Nabi Yunus? Ketika dia dalam keadaan sudah keluar dari perut ikan itu sudah senang banget kan. Maka Allah tumbuhkan di tepi pantai tersebut buah yaktin dengan pohonnya. Yaktin itu apa? Labu. Makanya labu bagus untuk orang yang kedinginan. Di musim dingin makan labu itu apa? Bagus. Labu kuning, ya. Ini makanan yang disukai oleh Rasul. Makanya kata Anas bin Malik, Nabi SAW kalau bertamu beliau santap. Salah satu makanan kesukaan apa? Rasul. Jadi labu kuning, orang Jawa bilang waloh itu ya. Iya. Tayyib. Ibu sekalian rahmatullahi Allah, dan pantas labu itu ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Yunus karena memang kondisinya Nabi Yunus membutuhkan itu. Tidak cuma itu, daun-daunnya bisa dijadikan naungan oleh Nabi Yunus karena daun labu itu kan lebar umumnya. Tayyib. Nabi Yunus kemudian setelah 40 hari beliau sembuh dengan izin Allah dan beliau menikmati makanan labu tersebut selama 40 hari, maka labu itu mengering, kering dahannya, kering daunnya, sehingga kemudian tidak berbuah. Nabi Yunus kemudian khawatir dan dia menangis. Fa'ataballahu alaihi, maka Allah tegur Nabi Yunus. Allah tegur Nabi Yunus.
Wah Yunus, kok bisa kamu menangis hanya karena makananmu, sesuatu yang bermanfaat untukmu, labu itu mengering. Kenapa kamu tidak menangis untuk sesuatu yang pernah kamu lakukan? Meninggalkan 100.000 masyarakat Nainawa yang bisa menyebabkan kehancuran mereka. Ya, maka kita balik ke masyarakat Nainawa, masyarakat Mosul dalam bahasa sekarang. Ya, ternyata, subhanallah, ini hadiah dari Allah Ta'ala. Maka jangan sekali-sekali suudzon sama Allah Ta'ala, berburuk sangka dengan Allah. Justru ketika Nabi Yunus pergi, maka masyarakat Nainawa itu mereka takut. Mereka berkumpul satu dengan yang lainnya berbicara. Kita kenal Yunus ini orang baik. Yunus adalah orang yang tercerdas di kita, ajakannya juga baik. Dia mengancam kita dengan adab Allah Ta'ala. Dan dia telah meninggalkan negeri kita. Kita takut. Justru adab itu nanti akan nyata. Subhanallah, 100.000 orang. Dari kakek-kakeknya, nenek-neneknya, semua generasinya. Mereka kemudian takut, akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala dan beriman. Jadi pelajaran justru masuk saat apa? Nabi Yunus meninggalkan mereka. Allahu Akbar. Ya. Ibu sekalian dirahmati Allah, maka sampai kesadarannya itu sampai diceritakan oleh para ulama. Ketika mereka sadar akan iman, maka mereka meninggalkan berhala mereka bertaubat kepada Allah, mereka berlari ke bukit. Padahal saat itu ternaknya sedang hamil dan saatnya lahir. Kebunnya itu sudah mau panen, tapi karena takutnya kepada Allah ditinggalkan semuanya. Mereka berangkat ke bukit, 40 hari mereka menangis. Ya, merindukan siapa? Nabi Yunus dan pelajarannya. Allahu Akbar. Jadi pertolongan Allah, Allah tahu kapan datangnya dan ketika datang amazing. Manis daripada yang kita gambarkan. Kita kan pengennya, makanya manusia itu apa? Ajula. Manusia itu sifatnya apa? Terburu-buru. Pengennya cepat. Makanya sifat terburu-buru itu kadang berimbas pada apa? Dia tidak sabar dalam mengharapkan anugerah dari Allah Azza wa Jal. Akhirnya kemudian dia berprasangka buruk kepada Allah. Allah sudah tidak sayang kepada saya. Allah sudah tidak peduli kepada saya. Padahal Allah itu bersama prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Maka ingatlah Yunus. Maka Nabi Yunus akhirnya kembali ke kaumnya, dirindukan kaumnya. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saffat, فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ. Jadi Nabi Yunus ketika dakwah kepada kaumnya itu jumlahnya sekitar apa? 100.000. Tapi Al-Quran menyebutkan au yazidun, ketika dia balik tidak cuma 100.000 yang iman, tapi malah apa? Tambah dan tambah. Allahu Akbar. Ya. Jadi tadinya ini mau saya jadikan prolog malah kepanjangan, sudah terlambat, prolognya panjang banget ya. Baik, Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah pentingnya kita untuk senantiasa husnudzon kepada apa? Kepada Allah. Meskipun dohir keadaannya kita menghadapi kondisi yang susah, ya. Makanya karena memang kadang setan itu mudah untuk menyelinap pada diri kita. Dan kita kemudian berpikir buruk tentang Allah Ta'ala. Padahal, coba kalau kita berpikir tentang Allah. Seandainya sebuah peta cita-cita yang sudah kita bentuk bagannya, itu ternyata tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, itu pun tidak mengurangi apa? Kesempurnaan Allah, kebesaran Allah Ta'ala.
Kenapa? Makanya kadang, yuk kita semua mengalami lah. Kadang kita pengennya begini gitu kan. Padahal saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat duha, saya sudah beristighfar kepada Allah, saya sudah sedekah. Tapi kenapa setiap panjatan-panjatan saya tidak berujung seperti apa? Apa yang saya inginkan. Ibu sekalian dirahmati Allah, makanya dalam ibadah kita jangan transaksional. Jadi Allah itu kayak digambarkan seperti ATM. Kalau keluar duitnya seneng, kalau enggak apa? Sedih. Jadi ibadah kepada Allah itu hanya digambarkan sesuai dengan apa? Kebutuhan. Ya Allah, begitu jelas cara kita berpikir kepada Allah Ta'ala. Padahal kata Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan begini, seandainya aku sholat 60 tahun tidak berhenti dari sholatku, baik yang wajibnya maupun sunnahnya, puasa baik yang wajibnya maupun sunnahnya, sedekah itu belum bisa ganti nikmat tarfatul ain, nikmat mata dan kedipannya. Suruh bayar itu kita belum apa? Belum selesai. Tapi kadang kita cuma pikiran kita pada fokus pada apa? Kemauan kita. Pada apa yang sudah kita gambarkan, apa yang kita skenariokan. Padahal yang membuat skenario itu Allah, bukan siapa? Kita. Kita cuma diperintahkan untuk berpikir, membuat sebuah program, rencana, kemudian berusaha untuk menuju rencana tersebut. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jangan kemudian berpikir negatif kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah sudah sangat baik, sangat-sangat baik kepada kita. Maka lihatlah, Nabi sendiri pernah menyampaikan kepada diri kita dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza da'al mu'minu bida'watin." Kalau seorang mukmin berdoa kepada Allah dengan satu permintaan, malam yakun fihi ithmun, selama permintaannya itu bukan permintaan dosa. Ya, dalam permintaannya itu sebagian ulama, apa maksudnya permintaan dosa? Ada yang mengatakan ya ini permintaannya masih bercampur dosa. Makanya Imam Abu Hanifah ketika datang seorang wanita mengadukan, saya sudah puluhan tahun nikah, tapi sampai sekarang belum hamil. Saya sudah sholat, saya sudah berdoa kepada Allah Ta'ala. Imam Abu Hanifah mengatakan kepadanya, lihat apa kekuranganmu. Maksudnya apa dosamu di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan manusia. Makanya seperti Nabi Yunus tadi kan, melihat apa? Kekurangan, evaluasi diri. Kenapa doa kita itu tidak melejit, menembus 7 langit dengan bagus? Allah Maha mendengar. Cuma mungkin doa kita itu dia terhalang oleh apa? Dosa kita. Maka lihat. Maka perempuan itu kemudian lihat, oh bibiku. Ternyata dia sudah memutus hubungan rahimnya dengan apa? Bibinya. Jadi terjadi selek dengan bibinya, maka dia diamkan bibinya. Maka dia berbuat baik kepada bibinya, bersedekah kepada bibinya, menanggung nafkah bibinya, sampai kemudian dia banyak beristighfar kepada Allah. Berikutnya dia hamil. Tapi barakallahu fikum, mas kendaraan Allah, maka Rasul menyebutkan tadi, kalau seorang mukmin berdoa kepada Allah selama doanya tidak ada dosa, ada pula mengatakan doa ada dosa itu maksudnya mintanya adalah minta sesuatu yang dosa. Anak muda minta, ya Allah kasih aku kemudahan supaya bisa nonton konser di Australia. Doa minta dosa gimana mau dikabulkan sama Allah Ta'ala? Wala qati'atu rahimin. Dan selama permintaannya juga bukan permintaan untuk memutus hubungan rahim. Jadi apa? Minta kepada Allah, saudaraku ini sudah apa? Dia nyakiti hatiku. Ya Allah, buat rizkinya seret. Minta apa? Memutus hubungan rahim. A'tahullahu ihda salasi hisal. Allah akan memberikan untuknya. Pasti Allah memberikan apa yang dia minta, cuma antara 3.
Antara tiga itu apa saja? Yang pertama, imma ayyu ajjilalahu da'wata. Doanya dikabulkan oleh Allah di dunia. Cuma kapan? Allah yang Maha tahu. Ya, seperti Nabi Yunus, coba nunggu sampai apa? 40 tahun. 40 tahun. Nabi Ibrahim itu doa minta anak baru berusia 85 tahun punya anak Ismail. Tapi dari istri pertama enggak punya anak. Baru dikabulkan oleh Allah saat itu usia Sarah sudah 100 tahun. Usia Nabi Ibrahim sekitar 130-an tahun. Atau antara usia Sarah 99 menurut sebagian ulama. Loh, yang doa Nabi loh. Cuma apa? Manis. Ketika Sarah dikasih anak, anaknya Ishak, maka berikutnya keturunan Ishak, Yakub. Dari keturunan Yakub ada siapa? Yusuf. Ternyata keturunan Ibrahim dijadikan nabi. Kan lebih manis kan? Allahu Akbar. Ya. Baik. Jadi dikabulkan apa? Doanya. Baik cepat atau lambat. Yang kedua, kemungkinan yang kedua kata Rasul apa? Wa imma ayat dakhirah. Doanya itu disimpan oleh Allah, tidak dikasih di dunia, jadi tabungan untuknya di akhirat. Ya. Allah Maha tahu. Mungkin sholat dia nggak bagus, dia sholat tapi nggak khusyuk, mikirnya sudah mikir, nah, minta ya Allah, tetangga saya baru punya Alphard, saya belum punya mobil sama sekali. Ya. Tayyib, sholatnya nggak khusyuk, mikirnya Alphard. Ya, tayyib barakallahu fikum, tidak dikasih di dunia. Tapi apa? Di akhirat Allah kasih untuk dia. Sholatmu nggak bagus, sedekahmu juga nggak istimewa. Dalam amal sosialmu kamu tidak, dalam amal sosial kamu bukan sebagai seorang yang mengedukasi masyarakat, kamu bukan seorang yang pandai berderma untuk masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Cuma dulu kamu pernah minta kepada Allah, tulus permintaanmu kepada Allah, kamu gak minta sama yang lainnya. Allah simpan doamu ini di akhirat menjadi penyelamatmu dari neraka, memudahkanmu mulus masuk ke dalam surga. Ya, ini kemungkinan keberapa? Kedua. Kemungkinan yang ketiga apa? Wa imma ayyasrifa anhu mitlah, atau Allah akan palingkan dia dari ancaman bahaya yang itu senilai bahkan lebih dari apa yang dia minta. Minta anak nggak dikasih, tapi hidup dia dijadikan apa? Tentram. Dia dibebaskan dari penyakit, dibebaskan dari sifat-sifat buruk, sehingga kemudian sifat ini menyelamatkan dirinya di dunia sehingga dia selamat di akhirat. Jadi Rasul SAW menyampaikan hal itu, bahwa ketika kita punya harapan kepada Allah, Allah tidak pernah memutus harapan kita selama kita tetap istiqomah dalam melayangkan harapan kepada Allah Ta'ala. Sampai para sahabat kemudian mengatakan, idzan nuksir ya Rasulullah. Kalau kita tahu seluruh harapan kita itu antara tiga tadi wahai Rasul, maka kita akan banyak meminta harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Rasul menyebutkan, Allahu aksar. Allah jauh lebih banyak pemberiannya. Maksudnya apa? Kalian gak minta aja dikasih sama Allah, apalagi apa? Minta. Lah, kurang baik apa Allah sama kita? Maka di sininya perlu kita untuk husnudzon kepada Allah Ta'ala. Gambaran husnudzon kepada Allah itu ada dalam beberapa potret. Yang pertama, husnudzon kepada Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Husnudzon kepada Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan.
Jadi berbaik sangka kepada Allah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Contohnya apa? Husnudzonnya Nabi Ibrahim kepada Allah dalam menjalankan perintah. Loh, kok saya diperintahkan begini? Nabi Ibrahim diperintahkan apa sama Allah Ta'ala? Membawa Hajar dan Ismail yang baru lahir ke tanah Mekah yang gersang, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada penduduk. Kenapa nggak bawa Century 2 kalau teriak minta tolong bisa kan? Tapi dibawanya ke tanah yang belum ada peradaban di situ. Sehingga ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, Hajar berteriak, wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Apa kamu mau meninggalkan aku dengan anakmu sendirian di tanah yang gersang, nggak ada air, nggak ada penduduk, nggak ada siapapun, nggak ada pohon. Sementara kamu hanya meninggalkan beberapa potong daging dengan 2 botol air. Nabi Ibrahim jalan terus. Padahal Nabi Ibrahim disifati oleh Allah, Allahun Halim, Nabi yang santun, lembut, penyayang. Jadi beliau jalan tidak menggubris istrinya, itu bukan karena Nabi Ibrahim gak sayang sama istri, gak lembut sama istri, tapi karena ini perintah Allah. Maka Hajar cerdas. Ketika pertanyaannya gak dijawab, ini ibu-ibu kalau suaminya tahu baik. Kemudian ibu tanya, kok gak dijawab? Jangan diulang 100 kali. Makanya Hajar kemudian mengganti pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza, Ibrahim, apakah yang menyuruhmu ini adalah Allah? Baru Nabi Ibrahim noleh. Nah, ini pertanyaan yang benar. Karena kadang seorang suami ketika istri bertanya, bukan suami gak mau jawab. Kalau jawab bisa jadi itu menyusahkan istri. Tayyib, maka Nabi Ibrahim menoleh. Kemudian mengatakan, na'am, iya, ini yang merintahkan Allah. Coba, apa jawaban Hajar? Dohir perintahnya susah. Tapi ketika tahu ini adalah perintah Allah, Hajar mengatakan, sudah pergilah wa Ibrahim. Idzan la yudhayyana. Allah pasti tidak akan melantarkan aku. Kalau ini sudah perintahnya. Jadi saat suami nutup warung karena adzan, saat Shopee lagi jualan lagi ramenya ditutup karena apa? Ada panggilan sholat. Husnudzon kepada Allah, ibu nggak akan rugi. Inilah godaan dalam menjalankan apa? Perintah Allah. Apalagi plung ini lagi nih Shopee-nya. Baik. Ibu sekali darah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan istrinya cuma bekal untuk 2-3 hari 4 hari mungkin habis. Tapi ketika ada orang-orang Yaman, orang kabilah Arab dari kabilah Jurhum, mereka ingin berdagang di Syam, kok ngelihat ada burung berputar-putar di atas saat mereka kehabisan air. Jadi kan ketika makanya ibu yang umroh sa'i antara Safa dan Marwah itu sebuah simbol pelajaran apa? Untuk mendapatkan sesuatu kita harus yakin kepada Allah sambil berusaha. Sampai larinya apa? 7 kali Bukit Safa, Marwah. Manggil orang. Ketika bekalnya habis, apa ada orang? Nggak ada jawaban. Naik ke Bukit Safa. Naik ke Bukit Marwah, apa ada orang? Nggak ada. 7 kali. Baru kemudian malaikat memanggil. Apa yang kamu khawatirkan? Allah tidak akan menelantarkanmu, wahai Hajar. Lihatlah di dekatnya Ismail. Maka keluar dari dekat Ismail air yang memancar, air Zam-Zam. Yang dalam sabda Rasul, air Zam-Zam ini tidak cuma minuman, dia juga gizi. Makanya banyak cerita ulama yang minum air Zam-Zam ini apa? Karena dia kehabisan bekal, maka selama dia di Mekah gak pernah lapar. Setelah minum apa? Zam-Zam. Makanya Rasul menyebutkan ma'un mimma tu'im ya, wa mimma syurib. Air yang untuk minum dan untuk makanan, gizi makanan. Tayyib. Kabilah Jurhum tadi yang kehabisan bekal, lihat
burung berputar-putar. Oh, ini pasti ada sumber air. Dicari, oh, ngelihat ada Zam-Zam. Oh, ternyata ada yang punya. Yang punya adalah siapa? Hajar dan Ismail. Maka kemudian mereka meminta izin untuk ngambil air dan kemudian mereka meninggalkan bekal selama kepergian mereka. Jadi Allah gak ninggalin siapa? Hajar dan Ismail. Kemudian ketika mereka balik ninggalin bekal karena bolak-balik sering ketemu, familiar, akhirnya apa? Ya sudah, kita tinggal di daerah sini. Maka mereka akhirnya tinggal sehingga kemudian ada kehidupan di Mekah. Apalagi setelah dibangun Ka'bah. Sekarang justru Mekah jadi apa? Tempat yang kita kangenin. Kita pengen ke situ. Dulu awalnya ketika Hajar dibawa Ibrahim, nggak ada penduduk, nggak ada pohon, nggak ada kehidupan. Jadi husnudzon kepada Allah dalam menjalankan perintah. Ya, jangan ragu bahwa Allah akan bersama kita kalau kita menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah. Ya. Kemudian bentuk husnudzon berikutnya adalah husnudzon terhadap takdir. Husnudzon terhadap takdir yang kurang menyenangkan. Takdir yang susah maksudnya. Takdir yang susah. Nah, contohnya tadi diantaranya di awal. Kenapa kok saya sudah sholat, sudah ini, saya pengen itu dapat jodohnya dia, tapi malah Pak, bukan ini untuk anak muda, subhanallah. Maka husnudzon. Gimana cara husnudzonnya? Ketika kita mendapatkan sebuah keadaan yang sempit, padahal kita sudah berbuat, kita sudah taat, maka berpikirlah bisa jadi Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita. Mungkin dihapus dosa kita. Atau mungkin apa? Atau mungkin kita diangkat derajatnya. Ada ulama namanya Muhammad bin Sahnun. Muhammad bin Sahnun. Ini ulama dalam mazhab Maliki. Ulama di abad ke-7 Hijriah. Beliau adalah ulama di kota Maghrib. Nah, sekarang jadi negeri sendiri. Maghrib. Maghrib itu Maroko. Ya, ulama dalam mazhab Maliki. Kalau orang belajar fikih mazhab Malik, maka dia akan tahu nama ulama ini. Jadi ulama ini ketika ngajar gini ya. Beliau sampaikan, biasanya ngajar murid-muridnya itu lancar banget. Tapi pas ngajar, itu ngomongnya terbata-bata, nggak lancar. Ya. Sampai muridnya pada heran, apa yang terjadi padanya? Dan mukanya itu kelihatan gelisah, seakan-akan mendung menyelimuti dirinya. Tayyib. Kemudian setelah itu ada orang dari pintu masjid masuk, duduk di dekat beliau, kemudian ingin menyampaikan sesuatu, kemudian membisikkan sesuatu kepadanya. Setelah orang tersebut mengabarkan sesuatu kepada Muhammad bin Sahnun, gelisahnya hilang. Kemudian dia ngajar lancar sekali. Ngajarnya lancar sekali. Tayyib, maka ibu sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, muridnya penasaran. Setelah beliau selesai ngajar, ditanya, apa yang terjadi pada diri guru? Tadi ngajarnya terbata-bata, nggak lancar, padahal biasanya lancar. Tapi setelah ada orang yang membisikkan sesuatu datang, tiba-tiba apa? Gelisahnya hilang dan kemudian apa? Lancar ngajar. Beliau mengatakan, dulu orang-orang soleh sebelum kita dari kalangan sahabat, mereka selalu mengevaluasi diri setiap akhir bulan. Kalau dalam 1 bulan ini
kok tidak ada musibah menimpa dirinya atau hartanya atau keluarganya. Musibah menimpa dirinya mungkin, kok enggak, saya dalam bulan ini enggak ada sakitnya meskipun cuma flu gitu. Atau menimpa hartanya, uangnya enggak hilang. Atau menimpa apa? Keluarganya. Mungkin anaknya sakit yang menyusahkan dirinya. Maka para sahabat itu akan khawatir. Mereka takut dosa saya belum dihapus oleh Allah Ta'ala. Inilah yang difikirkan oleh Muhammad bin Sahnun. Saya itu teringat dosa yang saya lakukan, tapi kok hidup saya aman-aman saja. Nggak ada sesuatu yang terjadi pada diri saya, anak saya, harta saya. Saya takut saya ini tidak dicintai oleh Allah, dibiarkan begitu saja, tidak kena musibah yang menghapus dosa saya. Maka ketika ada pembantuku datang dari pintu masjid menyampaikan, kebunku yang sudah saatnya untuk dipanen terbakar habis ludes. Maka aku bersyukur kepada Allah. Mungkin ini cara Allah menghapus dosaku. Loh, itu loh kalau kita mendapatkan apa? Keadaan apa? Yang tidak baik dalam takdir yang Allah berikan kepada kita. Oh, bisa jadi ini cara Allah untuk apa? Menghapus dosa saya. Oh, ini cara Allah untuk mengangkat derajat saya. Ibrahim An-Nakha'i itu seorang ulama, bisnismen. Bisnisnya, usahanya adalah apa? Madu. 70 drum madu siap untuk diekspor. Di tengah perjalanan, pegawainya, pekerjanya mengatakan, ada laporan seekor tikus itu masuk ke salah satu drum kita. Ibu, kalau tikus masuk, tikus itu kan najis. Kalau masuk ke tepung, mungkin cuma bisa di apa? Tepungnya dibuang sebagiannya, yang kena apa? Tikus. Tapi kalau kena benda cair, semuanya jadi apa? Najis. Maka beliau tanya, di drum yang mana? Lupa pegawainya. Oh, berarti jadi apa? Syubhat, seakan-akan apa? Yang mana karena nggak jelas, akhirnya beliau katakan, ya sudah, tumpahkan semuanya, buang semuanya. Maka pegawainya mengatakan, loh kita rugi dong. Apa kata Ibrahim An-Nakha'i? Tidak. Kita nggak rugi. Bal aflahna. Justru saya untung. Mungkin ini cara Allah Ta'ala untuk menghapus dosaku atau mengangkat derajatku. Subhanallah. Berpikir yang baik ketika kita mendapatkan keadaan yang mungkin subhanallah, umumnya orang nggak senang, sakit atau apa. Saya sudah berusaha, saya sudah berdoa kok begini gitu. Itu mungkin cara Allah untuk menghapus dosa kita. Makanya Ibnu Jauzi menceritakan, jadi ada seorang laki-laki datang berkeluh kesah tentang istrinya. Istriku, kenapa saya dijodohkan dengan perempuan yang begini, dia punya begini, padahal dia cuma mau konsultasi, saya mau cerai, itu sudah layak enggak? Maka sebelum dia bercerita panjang, maka Ibnu Jauzi mengatakan, diam, jangan kamu lanjutkan. Jangan kamu buka pintu gerbang rumahmu lebar-lebar. Makanya istri diibaratkan apa? Gerbang pintu rumah. Karena apa? Istri itu yang menjaga rahasia rumah tangga. Makanya istri itu jangan menceritakan aib rumah tangga. Jangan biarkan rumah kita itu transparan seperti kaca. Ya. Tetap dalam kehidupan suami istri itu ada kekurangan-kekurangannya, ada komunikasi yang kurang lancar atau apa. Tapi jangan biarkan semua orang tahu. Ketika ada faktor X masuk, maka jadi malah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat masalah seperti benang yang apa? Terpintal, yang susah apa? Untuk diurai. Baik, maka kata Ibnu Jauzi, ingatlah, bisa jadi Allah memberikan jodoh kamu seperti itu. Allah menginginkan 3 kebaikan untuk dirimu. Yang pertama, mungkin dulu kamu punya dosa, kemudian kamu dikasih jodoh seperti itu yang menguji kesabaranmu.
dan kemudian kamu jadi ingat, oh dulu saya pernah berbuat dolim kepada siapa, sehingga kemudian saya dijodohkan dengan wanita seperti ini, supaya apa? Saya banyak beristighfar kepada Allah. Atau Allah menginginkan kebaikan, sabar. Kamu itu pemimpin. Dan pemimpin itu harus apa? Sabar. Nah, kalau presidennya nggak sabar, gimana rakyatnya? Baik. Kemudian berikutnya, keutamaan apa? Kalau kamu doa minta kepada Allah, keutamaan yang berikutnya adalah keutamaan apa? Doa. Kenapa? Mungkin bisa jadi selama ini kalau kamu berdoa, doamu itu cuma di mulut, gak keluar dari hati. Tapi ketika kalau kamu punya masalah, orang itu biasanya serius doanya, keluar dari hati kapan? Kalau hatinya sedih, sedang punya masalah, baru serius. Kalau nggak gitu, Rabbana atina fid dunya, yang diucapkan mulutnya begitu, tapi apa? Mikirnya gorengannya sudah gosong atau belum? Ya Allah. Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Keutamaan tadi. Maka kemudian beliau bercerita, Ibnu Jauzi, kepada orang tersebut. Dulu di zaman tabi'in, ada seorang ulama namanya Abu Usman An-Naisaburi. Dia ditanya sama muridnya, nanti kalau kamu dihisab oleh Allah di akhirat, amal apa yang kamu harapkan bisa menyelamatkan dirimu? Maka dia jawab, istriku. Kemudian muridnya mengatakan, loh Anda ini orang bahagia. Kenapa? Pasti istri Anda cantik. Kenapa? Anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan solih-solihah. Maka Abu Usman bercerita, istriku sudah meninggal dunia. 18 tahun perjalanan pernikahan dia sama istrinya sampai istrinya meninggal dunia. Maka dia ceritakan, dulu sebelum aku menikahi istriku yang sudah meninggal dunia, aku itu ingin menikah. Ketika aku ingin menikah, maka orang tuaku menjodohkan dengan seorang perempuan. Orang tuanya perempuan itu sudah setuju. Sudah sama-sama setuju. Dia sudah mengatakan iya. Tapi di tengah perjalanan dia batalkan. Ya, dibatalkan oleh Abu Usman An-Naisaburi. Sehingga ketika berikutnya dia ingin mencari jodoh, dia melihat ada seorang bapak-bapak tua. Kalimat yang dia ucapkan indah. Dan dia orangnya solih, bagus. Maka dia yakin kalau dia punya anak perempuan, pasti seperti bapaknya. Maka kemudian dia tanya, apakah dia punya anak perempuan? Ya. Maka kemudian dia bertekad untuk menikahi anaknya, dan dia yakin sampai enggak nador. Tahu nador ya? Nador itu melihat calon istri. Itu sunnah hukumnya. Tayyib, apa yang terjadi di malam pertama ketika dia hampiri istrinya, dia dapatkan istrinya cacat, kakinya itu pincang, punggungnya koreng, penuh dengan koreng punggungnya. Abu Usman mengatakan, aku tidak bisa jatuh cinta kepadanya, tapi aku bersabar. Dan aku tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Aku berpikir, aku dijodohkan dengan wanita seperti ini. Mungkin karena dosaku sebelumnya. Aku mendolimi seorang. Sehingga aku dijodohkan dengan wanita seperti ini. Mungkin dengan dia dosaku terhapus. 18 tahun dia sabar berjalan. Maka Allah berikan anak-anak yang baik. Cantik-cantik. Sampai apa? Istrinya meninggal dunia. Yang terakhir, gambaran tentang apa? Husnudon kepada Allah adalah husnudon kepada Allah sebelum meninggal dunia, bahwa Allah mengampuni dosanya, tapi harus diimbangi dengan rasa takut jika dia diadab oleh Allah. Ini penting. Maka jangan putus asa. Jadi penting bagi kita ketika nafas di ujung tanduk, maka kita husnudzon. Pokoknya Allah masih memberikan peluang untuk saya. Makanya Rasul itu sampai, makanya begini, karena orang yang tetap punya harapan kepada Allah sebelum meninggal dunia, dia akan melakukan amal apapun
meskipun kesan sulit. Ya. Makanya gambaran Rasul sampai mengatakan, seandainya kiamat itu sudah dekat dan kalian bisa menanam satu pohon yang bisa bermanfaat untuk orang, tanamlah. Ini gambaran untuk orang yang selalu yakin kepada Allah, meskipun nafas sudah subhanallah, bisa beramal, maka lakukan amal itu. Makanya Rasul sampai bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah. Ada seorang ibu-ibu, dia sudah putus asa sama anaknya yang masih muda. Anaknya ini susah dalam menjalankan ketaatan. Maka anaknya sakit keras. Nabi lewat, kemudian Nabi menjenguknya. Ibunya mengatakan, wahai Rasul, apa yang Anda harapkan dari seorang anak yang hidupnya dihabiskan untuk amal yang sia-sia, dia susah mengerjakan perintah Allah. Tapi Rasul nggak putus asa. Rasul bertanya, apa yang kamu dapatkan pada dirimu? Maka pemuda ini menangis mengatakan, wahai Rasul, aku masih berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Tapi dari sisi lain saya takut jika saya diadab oleh Allah. Maka Rasul menyarankan kepadanya, tetaplah dalam keadaan itu. Maka Rasul menyebutkan, tidaklah seorang mukmin meninggal dunia dengan memiliki dua sifat tadi. Berharap Allah mengampuni dosanya, dengan rasa takut, ya, diimbangi dengan rasa takut jika Allah murka kepadanya, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah amankan dari apa yang dia takutkan. Rasul bersabda demikian. Kemudian pemuda itu bisa menegakkan sholatnya sampai kemudian dia meninggal dunia. Maka dia disebutkan dia jadi apa? Ahli surga. Makanya Rasul ketika beliau sakit keras, beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah. Sudah, ini dekat dengan ajalnya, beliau bertanya, wahai Aisyah, 7 dirham yang ada di tanganmu itu kemana? Maka Ibunda Aisyah mengatakan masih ada. Maka Rasul mengatakan, wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu kalau aku meninggal dunia ketemu dengan Allah Ta'ala, sementara aku masih memiliki 7 dirham. Berikan 7 dirham itu. Sampai semangatnya Rasul coba. Padahal Rasul sudah diampuni apa? Dosanya. Maka tetap husnudzon kepada Allah sebelum ajal datang kepada kita. Dengan apa? Tetap menggapai apa yang bisa kita gapai dari amal soleh. Yang dengan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan diri kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Insya Allah ibunya semuanya husnudzon kepada Allah, jadi nggak perlu tanya. Silakan Ibu. Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pada Allah itu bisa bersama berusaha kepada Allah. Bagaimana cara menghilangkan sifat usul kepada Allah sehingga membuat relevan hati kita dan kita tetap berusaha kepada Allah. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnudzon itu kepada Allah itu adalah bagian daripada amal iman. Iman itu karakternya Pak, naik turun. Husnudzon kepada Allah
kepada Allah itu juga apa? Naik turun. Apalagi Nabi pernah bersabda begini. Inna libni Adam bisyaitani inna lisyaitani bibni Adam lammatan kama anna lil malaki bibni Adam lammatan. Sesungguhnya setan itu punya pengaruh tarikan kepada manusia sebagaimana malaikat juga punya pengaruh dan tarikan kepada manusia. Pengaruh setan itu apa? Kata Nabi, fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haq. Setan itu akan membisikkan pikiran-pikiran yang buruk dan mendustakan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Oh, berarti kayak tadi pikiran-pikiran ya. Berarti Allah sudah nggak sayang sama saya. Apa yang dijanjikan di dalam Al-Quran kalau saya dekat kepada Allah. Kan dalam Al-Quran wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Maka kemudian setan, oh kamu nggak dapat jalan keluarnya. Kamu nggak dapat solusinya. Nah, setan itu membisikkan tersebut. Ya. Padahal kita masih bernafas. Selama bernafas berarti masih ada jalan keluar. Ya. Maka kalau kita mendapatkan keadaan itu, apa saran Rasulullah SAW? Maka fal yu'min billah. Berimanlah kepada Allah. Caranya apa? Maka ibu harus mengenal nama-nama Allah, mengenal asmaul husna. Makanya ini penting untuk mengenal nama asmaul husnanya Allah. Dan kata Rasul, wal yata'awwad billahi minasyaitonir rajim, dan cepat berlindung kepada Allah dari setan. Mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita mendapatkan keadaan tersebut. Makanya para ulama menyarankan cara mudah diantaranya untuk husnudzon kepada Allah, mengenal asmaul husna, memahami dengan baik. Ya, Allah itu maha menjaga, Allah maha bijak, Allah maha apa, itu dikenal dengan baik. Tidak cuma mengenal sekedar dengan terjemahannya, tapi didalami. Para ulama sudah banyak menulis tentang itu. Yang kedua, dekat dengan orang solih. Dekat dengan orang solih. Jadi enak. Orang solih itu kadang bisa menceritakan kepada kita, ya, bisa menghibur diri kita dalam kondisi kita apa? Drop, ya tadi ya. Kemudian berpikir buruk kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, berpikirlah tentang Allah seperti kita berpikir tentang ibu kepada anaknya. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saat aku mulai melemah, maksudnya berpikir tentang cita-citanya, maka aku berpikir tentang Allah sebagaimana aku berpikir tentang ibu kepada anaknya. Anak ibu minta jajan. Baik. Kemudian minta jajannya, anak SD minta jajannya 500.000. Kemudian sama ibu dikasih berapa? 10.000 atau 20.000. Mungkin enggak? Kita berpikir bahwa ibu itu enggak sayang sama anaknya. Hah? Enggak kan? Padahal anaknya sudah baik, disuruh beli apa, mau. Tapi giliran minta jajan cuma dikasih apa? 20.000 atau 10.000. Ibu itu tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Ya. Sehingga kemudian dia takut nanti kalau saya kasih jajan 1 juta, 500.000, itu malah membuat apa? Dia nggak bisa ngatur manajemen uang yang baik di usia seperti itu. Lah, cara memahami Allah diantaranya adalah kita pahami bagaimana begitu sayangnya ibu yang sangat sayang kepada anaknya, lembut kepada anaknya, itu cara penyikapannya seperti itu. Ya. Nah, ini kata Sufyan Ats-Tsauri, ya. Jadi ketika saat berpikir
mulai berpikir tentang Allah kok drop seperti itu? Coba pahami. Ibu itu dalam sayang kepada anaknya kadang apa? Semua yang dimaui anaknya belum tentu apa? Dikasih, tapi apa? Lihat dulu seperti apa. Dan itu tidak menafikan bahwa ibu itu tetap sayang kepada anaknya. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya. Kemudian banyak ini ya, banyak kata Syekh Abdul Salam Asy-Syuair. Ini saya ambil dari bukunya beliau. Beliau nulis buku judulnya Husnudzon Billah. Beliau katakan, husnudzon yang bohong itu husnudzon yang tidak disertai dengan amal solih. Makanya sertakan amal solih tetap. Ya, sertakan amal solih untuk berhusnudzon kepada Allah dan tulus. Jangan tadi transaksional. Makanya orang yang ibadahnya transaksional itu mudah jatuh, mudah drop. Kalau tadi kayak orang apa? Kalau ATM-nya ada, dia seneng. Kalau nggak ada, dia sedih. Gitu ya. Makanya Pak tulus. Ya. Begitu ya. Tayyib barakallahu fiik. Cukup ya. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.